Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi bersama saya, Iksan Maulana Muhammad. Di sini saya akan mengkaji sebuah studi yang telah saya pelajari selama saya mata kuliah bioteknologi lingkungan. Dengan itu saya akan mengelaborasikan apa yang telah saya dapat di perkuliahan dengan studi atau jurnal literatur yang terdapat di internet. Tanpa basa-basi, check this out. Saya akan mengkaji sebuah isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi dalam bidang industri, khususnya dalam penanganan limbah itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Kira-kira apa sih itu limbah? Selintas yang terpikirkan di benak saya ketika mendengar kata limbah adalah sampah, pembuangan, maupun hal-hal yang berbau jorok lah. Yang jelas tidak melulu tentang hal-hal seperti itu rupanya teman-teman. Limbah itu sebenarnya jika ditangani dengan secara baik dan ideal, limbah dapat bermanfaat. Entah itu pemanfaatannya bisa di recycle, entah itu pemanfaatannya emang tidak selalu merusak lingkungan sekitar, tentunya dengan treatment-treatment yang memang cocok untuk penanganan limbah tersebut. Di sini saya akan mengkaji tentang limbah cair khususnya dalam bidang industri latex atau biasa disebut juga karet mungkin ya. Langsung saja, di sini kan banyak sekali ya klasifikasi yang membedakan jenis limbah itu sendiri. Khususnya dalam limbah industri ini banyak banyak kan membagi limbah itu ke dalam 3 bagian. Contohnya itu adalah limbah padat, limbah cair, yang ketiga adalah limbah partikulat. Dari ketiga ini tentunya bisa kita bedakan nih kira-kira apa aja limbah yang terdapat dalam skala industri tersebut. Kemudian jika ditinjau nih dari asalnya itu saya membaginya ke dalam 2 bagian nih teman-teman, yaitu adalah limbah organik maupun anorganik. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan kedua hal ini? Saya sendiri menyimpulkan tentunya dengan pemahaman serta diskusi yang telah saya cari tahu, limbah organik merupakan limbah yang unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, yaitu CH2O. Nah, bedanya dengan anorganik yaitu ya limbah di luar penyusunnya tadi. Yang jelas, simpelnya itu organik itu mudah sekali untuk terdekomposisi, sedangkan anorganik itu sebaliknya sukar lah. Kemudian dari jenisnya sendiri itu saya membaginya ke dalam 2 bagian pula itu, yaitu adalah limbah munisipal dan yang kedua itu adalah limbah non-munisipal. Perbedaan kedua jenis limbah ini adalah jika munisipal adalah limbah yang cenderung adalah hasil dari perkotaan, entah itu rumah tangga, entah itu limbah makanan. Nah, sedangkan non-munisipal itu lebih ke limbah yang hasil dari proses industri di pabrik, industri pertanian. Nah, ini limbah non-munisipal. Concern kita mungkin yang akan kita bahas ini lebih ke limbah non-munisipal sendiri karena karet itu kan termasuk industri pertanian. Nah, langsung di sini terdapat sifat-sifat limbah itu, degradable dan non-degradable. Kira-kira apakah si limbah ini tuh dapat terdegradasi atau tidak dapat terdegradasi, recyclable atau non-recyclable, bisa digunakan kembali atau nggak bisa sih ini untuk didaur ulang kembali. Selanjutnya di sini tuh limbah tuh terdapat
banyak sekali macamnya. Ada limbah logam, non-logam, mudah terbakar, mudah membusuk. Ini merupakan sifat limbah itu sendiri sih. Kan ada limbah B3 juga, berbahaya, beracun. Kemudian ada salah satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi di sini itu penentuan jenis limbah itu menentukan pula metode penanganan limbah tersebut. Nah, jadi kita nggak bisa semena-mena nih untuk mengolah si limbah yang telah kita klasifikasikan tadi. Ada penanganan khususnya setiap limbah tersebut. Kemudian di sini ada lagi informasi dari debit dan mutu sangat diperlukan untuk rancangan fasilitas pengelolaan. Nah, jadi debit laju alir dari input yang masuk ke dalam proses penanganan limbah itu sangat berpengaruh ke entah itu reaktor apa yang ingin kita pakai, mekanismenya seperti apa, itu sangat berpengaruh, berbeda sekali dengan limbah dengan laju alir yang sedikit, kemudian limbah dengan laju alir yang lumayan sangat banyak, itu penanganannya akan beda. Kemudian mutu juga sangat diperlukan, jadi perlu digarisbawahi setiap parameter dari limbah tersebut mempunyai mutu standarnya masing-masing. Ada standar yang mengatur untuk pembuangan limbah yang ideal, yang memang aman untuk lingkungan agar lingkungan tidak tercemar. Itu seperti apa itu telah diatur. Untuk lebih dalamnya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian di sini ada limbah cair mempunyai nitrogen yang rendah, BOD, dan TSS yang tinggi. Nah, kira-kira BOD apa sih? BOD itu biological oxygen demand, dan TSS adalah total suspension yang tinggi, solid suspension, padatan. Lanjut ke dampak limbah bagi lingkungan. Wah, tentunya telah banyak kita ketahui juga ya, dampak dari limbah ini kan memang sangat riskan gitu ya, apalagi dalam hal untuk pencemarannya tadi. Tentunya sangat banyak dampak yang negatif dari efek limbah tadi. Oleh karena itu perlu penanganan khusus bagi kita, khususnya kita ya sebagai aktivis lingkungan, untuk menangani hal-hal seperti tadi ini. Nah, di sini mungkin bisa dibaca juga banyak sekali, ini merupakan salah satu dan beberapa, namun di luar ini ya tentunya itu benar pula banyak sebenarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah-limbah tadi, entah itu limbah organik, non-organik, maupun skala kecil, skala munisipal maupun non-munisipal itu punya dampak. Dimulai dari dampak limbah cair yang dibuang ke sungai, itu dapat mengakibatkan pencemaran pada air, itu kan mulai dari skala perkotaan aja. Belum sampai skala non-munisipal yang skalanya udah mencakup industri, itu sudah mungkin lebih parah. Kemudian di sini ada limbah rumah tangga, itu masuk ke munisipal. Pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali. Nah, karena hal sepele tadi pun ya itu sangat berdampak gitu ya bagi lingkungan kita. Apalagi yang skalanya sudah besar banget, itu wah udah sulit untuk ditangani, sukar lah. Kemudian limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin, organik, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air. Ini BOD yang tadi ya, sehingga mengganggu ekosistem dalam air tersebut. Nah, jadi si pembuangan limbah tadi yang telah dihasil dari proses industri, jika emang kita langsung aja kita buang ke aliran sungai, itu akan terjadi pencemaran tentunya. Lanjut. Nah, di sini saya akan concern nih, kita langsung mulai ke dalam topik bahasan yang ingin kita kaji. Saya menemukan salah satu jurnal literatur yang sangat menarik untuk saya bahas, yang mana judulnya itu sendiri adalah penurunan nilai COD pada pengolahan limbah latex secara anaerobik. Nah, ngomong-ngomong soal
COD ini kira-kira apa sih? Ada yang tahu kah? Menurut pandangan saya sendiri, COD adalah chemical oxygen demand, yaitu suatu parameter dalam kualitas air yang di dalamnya itu terdapat jumlah oksigen untuk mengoksidasi partikel-partikel zat organik maupun anorganik. Jadi COD ini itu merupakan parameter yang cukup sangat penting bagi kualitas air, khususnya air cairan limbah, karena dari sini kita dapat mengukur nih, semakin tinggi kadar limbah COD yang terdapat tuh berarti otomatis semakin jelek dong kualitasnya ini, apalagi jika kita langsung mengalirkan aja ke dalam sungai tadi kayak gini, otomatis ya ini kan terjadi pencemaran. Nggak gitu caranya, ya ada penanganannya juga, penanganan dengan cara ya ini secara anaerobik. Jadi di anaerobik ini terdapat proses yang dapat menurunkan kadar COD-nya itu. COD-nya itu dapat diturunkan dengan cara seperti apa sih? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Saya sangat berterima kasih kepada peneliti, yaitu adalah saudara Leopold M. Seymahuira yang telah melaksanakan penelitian ini dan kemudian untuk mempublikasikannya di internet sehingga saya dapat mengkaji untuk sebagai ilmu kita, kemudian sharing-sharing atas apa yang telah saya dapatkan. Di sini penelitian tersebut telah diterima sejak 6 Januari, kemudian direvisi 15 April 2016. Cukup lama ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Langsung saja kita masuk kepada topik bahasannya. Oke, di sini ada parameter pencemaran kualitas air. Nah, seperti apa yang telah kita ketahui tadi di awal, setiap industri itu ternyata mempunyai parameter pencemaran kualitas air yang sangat berbeda-beda nih teman-teman. Kita tidak bisa menyamakan industri pabrik kertas dan pulp dengan pabrik skala agroindustri. Pasti ada parameter yang beda, nggak bisa sama. Bisa kita lihat, contohnya pabrik kertas dan pulp ini kan parameter pencemaran dalam limbahnya itu ada BOD, biological oxygen demand, ada chemical oxygen demand, ada ini TSS atau solid suspension, kemudian ada NH3, pH hingga suhu. Beda. Ini pabrik daging, BOD, tingkat pH-nya, kemudian TSS, ONG. ONG itu adalah sekilas informasi ya. Jadi ONG itu setelah yang saya ketahui itu adalah oil and gas. Jadi ada parameter minyak dan gasnya. Kemudian ada NH-nya tadi. Nah, di sini tuh karena concern kita ada di limbah latex yang notabene-nya tuh adalah limbah agroindustri atau hasil dari perkebunan pertanian, kita akan langsung saja meninjau pada tabel ini. Kemudian kita lihat nomor ini sepertinya. Proses pembuatan pula pembentalan. Ini dia, pabrik kimia dan organik. Agroindustri tadi termasuk salah satu bahan yang bisa kita klasifikasikan ke dalam bahan organik ya. Nah, parameter yang bisa kita ukur tuh apa aja sih kira-kira? Itu ada BOD, COD, pH, lalu suhu. Nah, keempat parameter ini yang harus kita garis bawahi karena 4 indikator ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui
bagaimana si limbah tersebut layak atau tidaknya jika kita alirkan begitu saja kepada pembuangan akhir atau di hilirnya nanti. Langsung kita ke slide selanjutnya. Oke, jadi bahasan kita karena memang dalam jurnal penelitian tersebut penanganannya dilakukan secara anaerobik, saya akan sedikit sharing tentang apa yang telah saya dapatkan dalam mata kuliah bioteknologi lingkungan, yaitu adalah penanganan limbah secara anaerobik. Nah, jadi anaerobik itu apa sih? Apa bedanya sama aerobik? Nah, anaerobik itu di sini tuh metabolis. Anaerobik adalah metabolisme tanpa menggunakan oksigen. Nah, itu simpelnya teman-teman. Perbedaannya dengan aerobik, ya sesimpel jika aerobik itu menggunakan oksigen. Jadi yang membedakan di sini tuh aerob dan anaerob tuh si penggunaan oksigennya itu tadi. Jadi tinggal dibedakan berdasarkan penggunaan oksigennya saja. Nah, sejauh ini itu yang saya ketahui. Lalu selanjutnya proses kontak anaerobik. Nah, dalam kuliah bioteknologi lingkungan, penanganan secara anaerobik itu dibagi ke dalam dua metode, ada dua mekanisme yang saya dapatkan. Yang pertama itu adalah proses kontak anaerobik ini. Kira-kira seperti apa sih, bagaimana mekanisme cara kerja dari proses kontak anaerobik ini? Sesimpel atau sekompleks apa sih kira-kira proses tersebut? Oke, saya akan menjelaskannya dimulai dari ini ya, influen. Jadi influen di sini tuh merupakan input hasil proses limbah industri tadi. Nah, input ini tuh bisa dari berbagai macam stasiun, teman-teman. Entah itu stasiun, jika dalam latex tuh terdapat stasiun ketika saat penggilingan maupun perendaman, entah itu sedang masa kita mendiamkan si latex itu hingga menjadi mengeras. Nah, itu terdapat berbagai macam limbah yang kita masukkan ke dalam satu input yang bernama influen. Jadi nggak hanya dalam satu proses dihilir aja, nggak. Limbah-limbah itu banyak limbah-limbah di dalam stasiun-stasiun yang berbeda. Kemudian di influen ini, limbah masuk dialirkan ke dalam tangki mixing sesuai dengan namanya. Dalam tangki ini terjadi proses mixing atau pencampuran. Pencampuran ini berfungsi untuk apa sih kira-kira? Pencampuran di sini tentunya mencampur sejumlah input yang masuk ke dalam tangki tersebut dan dengan lumpur aktif yang terdapat sebelumnya telah ditambahkan ya di dalam tangki tersebut. Nah, tentunya kan dengan proses pencampuran tersebut terjadi suatu agregasi yang ditujukannya tuh memang untuk proses pertumbuhan mikrobanya tadi. Jadi bagaimana si mikroba mengoksidasi nih kira-kira si influen yang masuk begitu. Nah, dari proses tersebut timbullah produk CH4 plus CO2. Ini merupakan produk awal yang hasil dari proses mixing tersebut. Nah, karena dia laju alir proses anaerobik yang dipakai saat ini itu bisa dibilang cukup tinggi. Jadi F masuk tuh sama dengan yang F yang keluar dari sini. Nah, karena F laju alir yang sangat tinggi itu mungkin ketidakmampuan si mixer tadi untuk mencampur seluruh total padatan lumpur aktif dengan influen yang tadi, sehingga terjadilah efek washout. Nah, di sini tuh terjadi efek washout. Apa itu washout? Jadi efek washout itu
merupakan salah satu efek ya yang timbul karena laju alir tadi yang sangat cepat. Laju alir yang sangat cepat menyebabkan efek washout, yaitu terbawanya partikel-partikel lumpur aktif maupun influen yang belum menyatu masuk ke dalam proses selanjutnya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, proses ini memang didesain khusus ya. Jadi di sini ada clarifier. Clarifier ini tuh merupakan tangki settling yang berbentuk seperti corong yang berfungsikan sebagai untuk proses pengendapan. Jadi di sini tuh hasil sisa lumpur aktif yang terbawa ketika pada fase washout tadi untuk diendapkan kembali dan nantinya akan di-recycle. Kita akan recycle kembali pada ini ada recycle kembali dimasukkan ke dalam tangki mixing. Nah, jadi si partikel yang terbawa di efek washout tersebut kita sedimentasikan dengan pemanfaatan beda gravitasi tentunya ya. Jadi menumpuk di dalam si corong itu, kemudian kita sedimentasikan. Tidak lupa kita menambahkan sebuah vlog yang berfungsi sebagai agregasi, mengagregatkan partikel dengan lumpur aktif tadi untuk memadatkan atau bisa dibilang itu saling berhubungan ya. Jadi padat sehingga terbentuk efek kondensasi. Lalu lanjut ketika emang setelah masukkan kembali, ya di sini kemudian masih tadi terjadi proses mixing tadi. Mixing, kemudian masuk lagi, keluar, masuk, keluar, seperti itu. Lalu air yang memang benar-benar sudah terpisah dengan padatan partikel tadi, itu dialirkan. Otomatis air itu kan mengambang, mengalir, kemudian keluar ke effluent tadi. Jadi seperti itu. Inilah yang dinamakan proses kontak anaerobik. Jadi kita memanfaatkan beda gravitasi dalam tangki setelah tangki mixing untuk menghindari efek washout tadi. Itu sih intinya. Kemudian satu lagi di sini adalah ada proses upflow hybrid yang mana menggunakan anaerobic filter. Di sini tuh merupakan salah satu metode atau mekanisme yang sama tentunya dengan studi literatur yang saya dapatkan tadi dari jurnal penanganan limbah latex dengan anaerobik, itu dengan mekanisme seperti ini kurang lebih teman-teman. Kemudian apa sih kira-kira yang harus kita pahami dari mekanisme ini? Oke, yang membedakannya tentunya jika yang kita samakan dengan sebelumnya kan terdapat dua tangki bioreaktor. Nah, ini hanya satu aja. Terus apa sih yang membedakan? Apakah ada mixing atau tidak? Tentunya beda. Ini tidak ada mixing sama sekali. Jadi kita hanya memasukkan influen atau input yang telah kita dapatkan tadi ke dalam reaktor tersebut. Nah, kita melewatkan dan sebelumnya itu terdapat banyak mikroba yang telah tumbuh tentunya ya di dalam tangki ini. Kita hanya melewatkan saja. Lewatkan untuk kemudian menahan si mikrobanya tersebut agar sampai di batasan support media. Dilewatkan sekaligus ditahan dan kemudian airnya tuh akan lewat atas ini, lewat celah atas untuk kemudian dialirkan kembali. Untuk produknya sendiri sama ya seperti proses mekanisme di pertama itu.
yaitu ada CH4 plus CO2. Lalu yang membedakan adalah dari segi mekanismenya tadi. Di sini nggak ada recycle. Di sini cenderung kita hanya melewatkan influennya ke dalam bakteri-bakteri yang telah tumbuh. Tentunya ada support media sebagai media untuk bakterinya agar cepat tumbuh. Nah, tentunya yang membedakan di sini itu karena bakteri itu butuh waktu buat tumbuh, jadi butuh sedikit waktu tentunya untuk kita menunggu hasil pengolahan dari reaktor tersebut. Nah, di sini tuh biasanya kita mempunyai istilah yaitu HRT. HRT adalah waktu penyimpanan lama dalam hidraulik atau waktu tinggal hidraulik. Nah, di sini tuh HRT berfungsi agar sebagai pengukur juga sih seberapa banyak mikroba yang tumbuh nantinya. Tentunya dengan perhitungan laju alir yang masuk lewat influen dan total volume bioreaktornya ini. Nah, ntar disebut berapa hari sih yang cocok kira-kira. Itulah upflow hybrid anaerobic filter. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian di metodologi penelitiannya nih. Jadi, dalam metodologi penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian tersebut di PTPN 9, Unit Jawa Tengah, Kebun Merbuh, Semarang, pada tahun 2002. Lalu, tempat penelitiannya sendiri terdapat di Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, dari karakteristik limbah lateks tersebut bisa kita ketahui ya, sudah dalam jurnal tersebut disebutkan COD adalah karakteristik dan tingkat keasaman yang dinyatakan dengan pH. Nah, jadi hanya dua tadi nih perlu kita garis bawahi ya, COD dan pH. Berdasarkan karakteristik yang diperoleh, maka dapat ditentukan langkah penanganan limbah tersebut. Oke. Lalu ada perlakuan awal. Perlakuan awal terhadap limbah tersebut. Yang pertama itu limbah lateks itu bersifat basa sehingga perlu adanya penambahan asam dengan menggunakan asam sulfat yaitu H2SO4 agar karet tersebut bisa digumpalkan. Kita menggumpalkan karet dan cairannya dapat kita teliti. Nah, jadi hasil limbah cairnya ini bisa kita ukur parameternya. Kira-kira ini berhasil atau tidak, bakal turun atau enggak sih. Kemudian mikroba dalam cairan limbah lateks tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi asam. Saya kira garis bawahi ya. Sehingga cairan limbah harus dibuat netral dengan menambahkan larutan basa yaitu natrium hidroksida. Pekan basa kuat ya NaOH. Selanjutnya dalam metodologi penelitian sendiri, di sini tuh ada aklimatisasi atau proses adaptasi biasa kita dengar ya. Jadi pada penelitian ini reaksi biologis yang berlangsung dengan bantuan mikroba anaerob adalah lumpur. Yang lumpur aktif yang tadi kita bahas pada reaktor tersebut itu digunakan sebagai reaksi biologis yang diduga mengandung mikroba yang diambil di sekitaran lokasi pembuangan limbah lateks. Nah, jadi ketika kita meninjau soal lingkungan, otomatis ya nggak jauh-jauh dari segi mana si pabrik itu membuang hasil limbahnya tersebut. Dari situ kita bisa meninjau, wah kira-kira di sungai ini terjadi pencemaran yang begitu kuat, kira-kira dari limbah mana. Nah, kita bisa teliti dari faktor lingkungan sekitarnya. Kemudian dengan demikian dapat diasumsikan bahwa mikroba ini dapat dimanfaatkan untuk pengolahan limbah lateks. Nah, jadi mikroba yang dipakai ini tuh yang nggak jauh, nggak bukan ya dari lateks juga gitu. Mikroba ini dipelihara dengan reaktor anaerobik, reaktor yang tadi ya, dengan selalu diberi lateks sebagai bahan makanan atau nutriennya. Nah, jadi di sini tuh
support media atau bahan media sekaligus media makannya tuh ya bisa dibilang lateks juga sebagai makanannya agar si mikrobanya tumbuh cepat dan besar gitu ya. Diberi makan ya lateks juga. Lanjut ke penentuan waktu tinggal hidrolik atau HRT. Nah, di sini saya meninjau pada satu tinjauan pustaka menurut Jaja Diningrat dan kawan-kawan pada tahun 1990. Waktu tinggal hidrolik merupakan perbandingan antara volume reaktor terhadap debit aliran. Nah, secara matematis waktu tinggal hidrolik dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi si HRT ini tuh ya volume per debitnya tadi, debit aliran. Dari sini kita bisa bisa mengetahui kira-kira waktu yang pas untuk penanganan limbah itu dalam berapa hari sih didiamkannya. Dari HRT. Lanjut. Nah, dalam penelitian ini reaktor yang dibuat dengan volume tetap yaitu 10 liter. Nah, jadi di sini sudah ditentuin ya. Jadi si volumenya tuh masih 10. Untuk memperoleh waktu tinggal hidrolik, maka debit aliran dapat diubah-ubah dengan merubah kecepatan aliran sesuai dengan waktu dan tanggal yang diinginkan. Nah, ini berlaku pada beberapa industri ya. Jadi kita emang nggak bisa memprediksikan juga. Ada beberapa industri yang memang belum terdapat pengolahan khusus dalam si industrinya tersebut. Jadi terkadang mereka lebih cenderung menitipkan atau menjual hasil limbahnya itu ke perusahaan pengolahan limbah. Jadi ada beberapa perusahaan industri yang emang nggak sepenuhnya punya penanganan limbah sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian hasil dan pembahasan. Oke, setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan hasil pada tabel 1 yaitu karakteristik limbah lateks dengan parameter COD yaitu kadarnya 41.840 mg per liter, kemudian pH-nya itu 9,8. Tentunya ini sebelum ya. Ini sebelum kita masukkan ke dalam tangki, kita treatment tuh seperti ini. Kadar COD-nya 41.840, sangat tinggi sekali. Dan tingkat ke pH-nya pun ini hampir 10 sempurna. Namun ya 9,8, sangat basah sekali. Karakteristik limbah lateks dilakukan terhadap beberapa sifat yang sangat penting, yaitu COD tadi, chemical oxygen demand, dan keasaman atau pH. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi dihasilkan selama proses penampungan, penggumpalan, dan penggilingan. Nah, biasanya limbah lateks itu terdapat dari 3 stasiun ini. 3 stasiun ini yang akan mengalirkan ke setiap yang akan membuat dalam satu influen. Nah, dari influen tadi kan kita masuk ke dalam proses anaerobik, ke dalam tangki lah. Nah, itu tuh berasal dari ini, dan ini. Untuk lateks ya. Lalu di sini saya akan membahas perihal baku mutu limbah cair. Jadi baku mutu limbah itu suatu ketetapan dan surat keputusan ya. Kalau di sini tuh yang mengatur tentang gimana sih cara industri itu memperlakukan si limbah tersebut. Tentunya ada treatment khusus standarisasinya yang harus dipatuhi oleh setiap industri. Jika tidak, ya ini tidak sesuai prosedur, bahkan dapat melanggar hukum yang telah disepakati. Nih ya, menurut surat keputusan Menteri Negara Lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup nih, keputusan 51 nomor MEN, Kementerian Lingkungan Hidup, nomor 10 tahun 1995. Kadar maksimum COD yang dapat dibuang ke dalam lingkungan itu adalah 250 mg per liter. Sedangkan untuk pH sendiri maksimum adalah 6 sampai 9. Bisa kita bandingkan ya. Sangat jauh.
dari 250 ini 41.000. Ini sangat tidak sesuai dengan standar jika memang kita langsung alirkan saja begitu saja ke sungai. Kemudian berdasarkan baku mutu limbah cair industri latex dan karakteristik limbah karet seperti pada tabel 1 tersebut tadi, maka kadar COD dan pH limbah latex yang diteliti hasilnya melebihi kadar maksimum air buangan yang dapat dialirkan. Jadi emang nggak sesuai dengan standar. Kita harus melakukan penanganan limbah nih ke perairan bebas. Berdasarkan hasil tersebut, limbah latex perlu diolah sehingga dapat dibuang ke perairan bebas. Nah, pengolahannya dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi yang telah saya jelaskan. Oke, kemudian di sini adalah proses yang terjadi ya, proses yang terjadi dalam reaktor kedua, reaktor ini. Nah, di sini tuh ada 4 proses. Jadi kita menggunakan proses upflow hybrid anaerobic filter. Nah, dari sini si peneliti bisa menyimpulkan terdapat 4 proses tahapan perombakan bahan-bahan organik secara anaerobik tadi. Yang pertama itu adalah hidrolisis. Hidrolisis itu apa sih? Hidrolisis itu adalah pengubahan unsur-unsur karbohidrat, protein, dan lemak gitu ya menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana tentunya. Itu adalah gula, asam amino, kemudian asam lemak. Jadi di hidrolisis ini tuh karbohidrat yang memang padatan partikelnya sangat kompleks kita ubah ke cara yang lebih sederhana. Lanjut ke tahapan kedua itu adalah acidogenesis. Nah di acidogenesis sendiri ini sama lanjutan dari proses hidrolisis tadi. Gula, asam amino, dan asam lemak yang hasil dari hidrolisis tadi kita ubah di proses acidogenesis ini menjadi apa? Menjadi senyawa yang lebih sederhana ini. Itu adalah alkohol, karbon dioksida, lalu hidrogen. Nah, kemudian setelah melewati fase acidogenesis, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu adalah acetogenesis. Acetogenesis sendiri kurang lebih mengubah alkohol, karbon dioksida, dan hidrogen menjadi asam asetat, karbon monoksida, dan hidrogen. Kemudian lanjut pada tahapan keempat yang terakhir yaitu adalah metanogenesis atau fermentasi metana. Nah, di sini tuh merupakan proses akhir yang terjadi pada fase anaerobik tadi sehingga menghasilkan produk berupa metana dan asam asetat. Nah, ini produk awal yang tadi ya yang sudah saya jabarkan. Nah, ini produknya tadi. Ini hasil dari proses metanogenesis tadi. Kemudian ketika produknya jadi ya effluentnya kita alirkan ini keluar. Ini bisa secara nggak langsung meskipun kita belum tahu nih tentunya ada pengukuran dulu, pengukuran kadar parameternya. Apakah ini sudah turun atau belum. Nah, oleh karena itu dilakukanlah uji untuk mengukur parameter air tersebut. Nah, lanjut. Hasil dan pembahasan. Oke. Oh iya, kita tinjau dulu ya. Dari tabel 2 ini, kadar COD pengolahan limbah tersebut latex secara anaerobik. Nah, di sini tuh kita tahu nih kira-kira COD effluent yang dapat turun itu kira-kira seperti apa sih. Kemudian HRT-nya kita sebelumnya peneliti melakukan pemilihan hari yaitu pada hari kedua 4, 6, 8, 11 tuh berdasarkan apa sih? Nah, hal ini tuh akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini dihitung berdasarkan rumus yang tadi telah saya jelaskan. Nah, di sini kita dapat bisa melihat inputnya itu sebelumnya itu ada 26.959. Kemudian COD keluarnya adalah 15.000
306. Jadi penurunan kadar COD-nya itu lumayan tinggi, sekitar 43,21%. Kemudian untuk hari keempat sendiri, input COD yang telah kita ukur adalah sebesar 32.000, turun menjadi 22.000. Penurunannya sekitar 31, dan bisa lihat di hari-hari selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini adalah naik, turun, turun, naik, dan naik. Nah, jadi grafiknya tuh bisa dibilang seperti ini. Ini grafik kurang lebih yang bisa saya gambarkan. Lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, di sini grafik tadi ya. Kenapa sih kira-kira kita hanya mengukur di hari-hari tertentu aja, di hari kedua, 4, 6, 8, 11. Nah, tentunya dengan rumus perhitungan tadi, kita bisa mengatur debit aliran yang ingin kita pilih. Jadi kita bisa mengatur si tahapan proses untuk kita kaji ini. Dan terdapatlah hasil-hasil hari yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini tuh pengolahan limbah lateks dengan menggunakan reaktor anaerobik menghasilkan penurunan COD dengan persentase mengecil sampai HRT di hari ke-6. Jadi di hari awal ini tuh fasenya lumayan naik buat kenaikan tingkat penurunan COD. Kemudian kenapa sampai ke hari 6 selalu menyusut, kemudian menyusut. Dan setelah ada fase di hari ke-7 dan seterusnya dapat naik kembali. Kira-kira apa sih? Nah, di sini tuh ada 4 fase pertumbuhan mikroba yang saya pelajari ini. Yang pertama tuh adalah ada tahap ancang-ancang. Tahap ancang-ancang itu biasanya dimulai ketika pertumbuhan mikrobanya tinggi, ya otomatis penurunan kadar COD-nya pun tinggi juga. Karena semakin banyak mikroba, ya kadar COD yang teroksidasi itu semakin tinggi juga. Nah, tahap ancang-ancang berada pada hari kedua ini. Kemudian pada di tahap eksponensial, secara eksponen dia bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah sampai pada tahap stasioner. Di sini terjadi proses perkembangbiakan si mikrobanya itu berhenti. Ketika mereka sudah berhenti, nah biasanya tuh ada dua pilihan atau dua fase. Yang pertama, kalau nggak dia mati, ya dia dapat tumbuh lagi. Karena apa? Karena mikroba tersebut ya sangat sensitif. Mereka sangat riskan banget untuk hidup dalam media-media, khususnya di dalam tangki tersebut ya. Jadi kecenderungan untuk matinya pun sangat tinggi banget gitu. Oleh karena itu terjadi fase eksponensial tuh itu karena banyak yang mati juga. Dan sini eksponen mati set. Kalau stasioner tuh berarti segini, nggak ada yang tumbuh, nggak ada yang mati. Kemudian untuk tumbuh lagi, naik lagi. Jadi pasti bakal naik turun untuk pertumbuhannya itu. Lanjut sampai di fase kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang didapat ini tuh adalah kesimpulan yang terdapat pada literatur tersebut. Nah, jadi saya hanya memberikan saran dan masukan ke setiap ke peneliti khususnya dan umumnya bagi kita semua, dan bahwasanya ketika memang kita melakukan uji parameter tersebut, ya alangkah baiknya kita mengikuti sesuai standarnya aja, karena bisa kita lihat tadi yang diuji itu kan hanya sekedar COD kemudian pH. Nah, sedangkan kita lihat di slide sebelum-sebelumnya, untuk pengolahan limbah organik sendiri, minimal parameter yang diukur itu adalah BOD, COD, pH, kemudian suhu. Nah, dari kedua parameter yang telah ada, COD dan pH, yaitu bagus. Nah, kemudian saya mempertanyakan,
kenapa BOD dan suhunya itu tidak diukur juga, padahal ini sangat riskan banget gitu ya untuk bisa dialirkan atau pada tahap kita membuang limbah tersebut ke dalam, ke luar lingkungan. Yang pertama di ini, sayang sekali tidak ada parameter BOD, TSS, dan suhu. Nah, jadi saran menurut saya sendiri itu ya ditambahkanlah, kita mencari parameter tersebut. Maka baiknya menguji parameter lain seperti BOD dan TSS sesuai dengan standarnya. Kemudian suhu. Lalu saran yang saya dapat berikan yaitu adalah adanya tindak lanjut penanganan limbah secara aerob. Jadi penanganan secara anaerobik itu bisa dibilang kurang sempurna. Jadi ini kurang ideal sih. Jadi angka baiknya ketika ditangani secara anaerobik, kita tangani secara aerob pula. Karena di sana terdapat penanganan prosedur pengolahan yang kompleks pula, sehingga mendapatkan hasil-hasil yang memang sesuai kriteria tadi. Ketika kita hanya menyelesaikan stuck pada tahapan anaerobik ini, ya kita hanya menurunkan beberapa persen, yang enggak 80 hingga 90% kita turunkan kadar COD tersebut. Bisa kita lihat tadi juga kan. Nah, ini hanya sekadar sampai 27 sampai 15 sampai 43 saja. 15 paling kecil sehingga 43. Ini karena apa? Karena ya batas maksimum dari anaerobik itu ya hanya sampai sebatas ini aja, nggak sampai setengahnya. Beda jikalau memang kita melanjutkan pada proses aerobik, itu mungkin bisa sampai 80 hingga 90% penurunan kadarnya tadi. Nah, dikarenakan penanganan secara anaerobik kurang sempurna untuk penanganan limbah dalam skala industri besar. Seperti itu. Jadi, kapan kita menggunakan anaerobik dan aerobik? Ya, pertama itu ketika limbah dengan total padatan organik yang cukup tinggi, nah baru kita membutuhkan penggunaan cara anaerobik. Karena apa? Karena yang pertama itu dari segi cost-nya yang bisa dibilang lumayan ekonomis dibanding cara aerobik sendiri yang harus kita melibatkan aerator itu dengan proses membran. Nah, di anaerobik itu hanya sebatas ya kita lumpur aktif dan reaktor-reaktor tersebut saja. Lalu kesimpulannya tuh salah satu permasalahan pada penggunaan proses anaerobik untuk penanganan limbah cair dalam industri itu ya adalah lamanya waktu yang dibutuhkan. Ini bisa dibilang ya minusnya kalau kita menggunakan anaerobik. Karena apa? Karena kita butuh waktu tinggal hidrolik tadi untuk si mikroba tadi cukup mengoksidasi si setiap influen yang masuk. Tentunya butuh HRT yang lama, dan ini permasalahan yang besar pada setiap startup dalam khususnya yang bidang industri ya. Karena kita tahu sendiri dengan cost yang tinggi itulah ini sedikit hal yang sensitif banget sih. Startup dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi mikroba anaerobik yang stabil dengan cara menemukan mikroba pendegradasi pada media pembawa. Jadi anaerobik ini tuh bisa disebut kurang ideal bagi startup industri khususnya yang ingin menangani limbah dengan cara anaerobik. Ini dikhususkan untuk penanganan industri dalam skala besar atau yang memang sudah punya standar dan emang pengalaman yang lumayan gitu dalam segi penanganan limbahnya sendiri. Itu sih poinnya. Kemudian ya itu merupakan salah satu permasalahannya itu di situ. Jadi industri mau sebesar apapun itu ya ketika penanganan limbahnya memang tidak sesuai prosedur ya itu sama saja merugikan.
merugikan lingkungan, merugikan diri kita sendiri, bahkan orang-orang terdekat. Karena dengan keseimbangan ekosistem tersebut, yaitu merupakan jalan kita untuk sama-sama menikmati indahnya dunia ini. Itu kira-kira teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Terima kasih banyak untuk segala bentuk pertanyaan, diskusi, hingga tukar pikiran. Saya sangat menerima ideasinya. Saya sangat menunggu komentar-komentar yang para penonton bisa lihat sebelumnya tadi. Setelah saya presentasi, ya saya sangat menerima saran masukannya. Saya tunggu komen-komen yang di bawah kolom komen ini ya tentunya. Tentunya di sini saya bukan maksud untuk menggurui, saya hanya sekedar sharing tentang apa yang telah saya dapatkan, tentang apa yang telah saya diskusikan dengan kawan-kawan saya. Saya ingin mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapatkan untuk kedepannya agar tetap bisa terus berkontribusi membuat lingkungan kita ini menjadi semakin baik dan membaik. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya presentasikan atau saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini. Untuk seluruhnya saya mohon pamit. Anda sekalian semua bisa mengkontak saya di email, kemudian ke nomor HP saya di sini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Bye-bye. Dah.